Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia, terutama di bidang pemerintahan. Oke, materi ini membahas bagaimana Jepang mengatur pemerintahan di Indonesia saat masa pendudukan tahun 1942 hingga sampai 1945. Pembahasan akan saya bagi menjadi dua bagian utama, yaitu yang pertama, pembentukan pemerintahan pendudukan militer. Yang kedua, pembentukan aparatur pemerintahan sipil. Pembentukan pemerintahan pendudukan militer. Yang ini saya bahas materi pertama, itu pada awal kedatangannya ke Indonesia, Jepang tidak langsung membentuk pemerintahan sipil, melainkan Jepang membentuk pemerintahan militer. Hal ini karena tujuan utama Jepang adalah menguasai wilayah dan menjaga stabilitas keamanan selama Perang Dunia Kedua. Di Pulau Jawa, Jepang membentuk pemerintahan militer sementara. Sesuai dengan Undang-Undang Osamu Seirei Nomor 1 Pasal 1 yang dikeluarkan pada 7 Maret 1942 oleh Panglima Tentara Jepang. Undang-undang ini menjadi dasar utama aturan pemerintahan Jepang di Indonesia. Salah satu isi pentingnya adalah jabatan Gubernur Jenderal yang sebelumnya dipegang oleh Belanda dihapuskan. Lalu seluruh kekuasaan pemerintah dipegang langsung oleh Panglima Tentara Jepang. Artinya sejak saat itu tidak ada lagi pemerintahan sipil Belanda dan semua kebijakannya berada di bawah kendali militer Jepang. Pembentukan pemerintahan pendudukan militer. Yang ini saya bahas materi pertama, itu pada awal kedatangannya ke Indonesia, Jepang tidak langsung membentuk pemerintahan sipil, melainkan Jepang membentuk pemerintahan militer. Hal ini karena tujuan utama Jepang adalah menguasai wilayah dan menjaga stabilitas keamanan selama Perang Dunia Kedua. Di Pulau Jawa, Jepang membentuk pemerintahan militer sementara. Sesuai dengan Undang-Undang Osamu Seirei Nomor 1 Pasal 1 yang dikeluarkan pada 7 Maret 1942 oleh Panglima Tentara Jepang. Undang-undang ini menjadi dasar utama aturan pemerintahan Jepang di Indonesia. Salah satu isi pentingnya adalah jabatan Gubernur Jenderal yang sebelumnya dipegang oleh Belanda dihapuskan. Lalu seluruh kekuasaan pemerintah dipegang langsung oleh Panglima Tentara Jepang. Artinya sejak saat itu tidak ada lagi pemerintahan sipil Belanda dan semua kebijakannya berada di bawah kendali militer Jepang. Walaupun demikian, Jepang tidak langsung menghapus aparatur sipil yang sudah ada. Pemerintah Jepang tetap menggunakan pegawai-pegawai sipil peninggalan Belanda, termasuk pegawai bangsa Indonesia. Tujuan Jepang melakukan hal ini adalah agar pemerintahan tetap berjalan, lalu mencegah kekacauan, dan menghemat tenaga dan waktu. Dalam menjalankan pemerintahan daerah, Jepang membentuk lembaga yang disebut Gunseibu, yaitu koordinator pemerintahan setempat. Contohnya, di wilayah Jawa Barat, pusat Gunseibu berada di Bandung. Lalu di setiap Gunseibu ditempatkan beberapa komandan militer Jepang. Tugas mereka itu antara lain adalah pertama, menjaga keamanan dan ketertiban. Yang kedua, memperkuat kekuasaan Jepang. Yang ketiga, membentuk dan mengawasi pemerintahan daerah. Yang keempat, memecat pegawai bangsa Belanda. Berbeda dengan masa Hindia Belanda yang hanya memiliki satu pemerintahan sipil. Pada masa pendudukan Jepang, terdapat 3 bentuk pemerintahan militer. Oke, apa saja 3 pemerintahan militer tersebut? Yang pertama, ada pemerintahan militer Angkatan Darat. Dijalankan oleh tentara ke-25, menguasai wilayah Jawa dan juga Madura, dan juga pusat pemerintahannya berada di Jakarta.
Lalu yang kedua, ada pemerintahan angkatan daratan lagi. Yang ini berbeda dengan yang pertama. Dijalankan oleh tentara ke-16, menguasai wilayah Sumatera dan juga wilayah semenanjung Tanah Melayu. Pusat pemerintahannya berada di Bukit Tinggi, berbeda dengan angkatan darat sebelumnya. Yang ketiga, ada pemerintahan militer angkatan laut, dijalankan oleh Armada Selatan kedua, menguasai wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan juga Maluku dan Irian. Pusat pemerintahannya berada di Makassar. Pembagian ini menunjukkan bahwa Jepang mengatur Indonesia berdasarkan kepentingan militer, bukan sebagai satu negara kesatuan. Oke, kita lanjut. Yang kedua, pembentukan aparatur pemerintahan sipil. Kalau sebelumnya militer, sekarang yang sipil. Pada awalnya, Jepang berusaha membentuk pemerintahan sipil sendiri. Namun, usaha ini tidak berjalan lancar karena Jepang mengalami kekurangan tenaga pemerintahan. Banyak pegawai pemerintahan dari Jepang sebenarnya sudah dikirimkan, tetapi kapal-kapal mereka itu diserang sekutu dan tenggelam akibat torpedo. Akibatnya, Jepang terpaksa mengangkat pegawai dari bangsa Indonesia untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut. Oke, di sini saya akan melanjutkan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kebijakan pemerintahan Jepang di Indonesia bersifat militeristik dan terpusat pada kekuasaan tentara. Meskipun Jepang telah memanfaatkan aparatur sipil Indonesia untuk tujuan utamanya, tetap untuk memperkuat kekuasaan dan kepentingan perang Jepang. Namun, dari masa pendudukan ini, bangsa Indonesia itu memperoleh pengalaman berharga dalam pemerintahan yang kemudian sangat berguna pada masa awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Nama saya Ahmad Mukhtar Ataya, absen 2. Terima kasih telah menonton video saya. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.